ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullahu ta'ala da'iman wa abadan bidawami ta'atihi wa mahabbatihi wa dawami husuli ni'matihi wa rahmatihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang selalu tercurah kepada kita. Nah, dalam perjalanan demi perjalanan yang Buya lewati, mulai melaksanakan ibadah haji 30 hari 30 malam di dua tanah suci, terus kembali ke Banjarmasin, sempat sakit kurang lebih 4 hari, tapi diberi izin lagi oleh Allah untuk menunaikan apa yang ada di dalam hati, yaitu kerinduan dengan Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu untuk menziarahi beliau. Dan Buya sampaikan bahwa setiap Buya menziarahi atau timbul di dalam hati itu gerakan atau rindu yang bersangatan di dalam hati, itu selalu niatnya itu bukan untuk diri pribadi. Mungkin yang pertama kali adalah untuk diri. Kemudian terus memahami, lalu untuk ikhwan di Banjarmasin. Kemudian untuk ikhwan di Kalimantan. Kemudian untuk ikhwan di Indonesia. Nah, sampai seterusnya beberapa tahun terakhir itu setiap ziarah itu untuk semua ikhwan, mewakili ikhwan di seluruh Asia. Kemudian akhir-akhir diberi izin lagi oleh Sayyidina Syekh menziarahi kepada beliau, itu mewakili semua ikhwan yang jumlahnya kurang lebih 700 juta yang ada di belahan bumi. Jadi ketika ziarah itu kadang merasa diri Buya yang ziarah, tapi semua ikhwan di belahan bumi ziarah. Makanya ketika Ustadz Haidir kepengen untuk meluluskan hatinya ziarah ke Sayyidina Syekh, Buya pesan kepada Ustadz Haidir, wakili semua ikhwan-ikhwan. Benarnya kalau mampu, barangkali mampulah, tapi belum mau. Ya, barangkali ada yang mau tapi belum mampu. Ya, alhasil mau tidak mau harus ada satu orang yang menemui Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu, karena yang dinamakan tarekat itu kada lepas daripada hubungan seorang guru dengan seorang murid. Dan murid itu harus semuanya berhubungan. Nah, oleh karena Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu yang Raudah Sidin itu dalam perjalanan kurang lebih 20.000 kilometer dari Banjarmasin. Kemudian buliknya lagi 20.000 kilometer, ya sudah keliling bumi sudah. 40.000 kilometer itu kan diameternya bumi ini. Tapi mau tidak mau seorang murid itu harus begitu. Kalau tidak, susah kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang tidak akan kenal kepada Allah. Lan ta'rifa dibawa dengan kalimat lan, itu artinya selamanya engkau tidak akan kenal kepada Allah kecuali engkau kenal dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau tidak akan kenal kepada Rasulullah kecuali engkau dulu kenal kepada guru. Nah, guru kita semua adalah Sayyidina Syekh Ahmad bin Abbad At-Tijani radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Buya pulang
dari ziarah dalam perjalanan kurang lebih 15 hari. Nah ternyata Buya dipesani oleh beliau. Buya dipesani oleh Sidin Syekh untuk menemui murid-murid Sidin. Nah padahal belum istirahat, masih dari Banjar, masih dari Jakarta hendak ke Banjar. Di Banjar itu satu hari, sempat hari Jumat di Banjar, hari Sabtunya berangkat lagi. Kenapa harus menemui? Karena sebelum berangkat itu Buya minta izin dengan beliau. Sudah perjalanan, umur sudah 60 tahun, tepatnya tanggal 5 November, dan hendak meresmikan sementara karena masih ada 5%, 6% lagi bangunan ini belum selesai. Minta izin untuk hendak duduk di pondok. Karena di daerah itu pun ikhwannya banyak, kemudian kita hendak menata pendidikan tahfidzil Quran untuk laki-laki. Nah, bangunan yang hendak diperhatikan ini bukan halus 12.000 meter per kubik. Lebih sehektar itu bangunannya. Nah, yang sementara yang hendak selesai ini baru 1/6-nya. Per 6 itu kurang lebih 16% yang hanya selesai, dan itu dibangun 1.900 meter kubik dan dengan biaya sendiri. Biaya Buya tidak mengharapkan kepada siapa-siapa, belajar memohon kepada Allah, kecuali ada orang yang merasa hidupnya pendek lalu ia hendak amalnya itu bisa berkepanjangan, dan itu pun nanti dialihkan kemana, di bangunan asrama misalnya, atau rumah guru misalnya, atau pesantrennya misalnya. Yang kita bangun ini yang seperti sampean ketahui itu dengan bentuk rumah Banjar. Bentuk rumah Banjar itu luasnya 1.280 meter. Nah oleh karena itu yang diperhatikan mau kada mau, kalau Buya jalan terus itu ya kena kada untung. Jadi sudah anggap aja pertemuan kita di sini adalah pertemuan yang terakhir menurut kehendak Buya. Tapi kalau menurut kehendak Allah, tapi ampun maaf Buya ini banyak tulisan, terus terang banyak tulisan yang hendak ditulis. Setiap kali bawa laptop dalam perjalanan kada bisa nulis. Tulah ke Mekah bawa laptop kada mau nulis tulis. Nah rupanya Allah Ta'ala menghendaki ini, dan insya Allah tanggal 5 November Buya sudah pindah dan itu genap umur 60 tahun. Nah kemudian hari Minggunya hanya diresmikan oleh Syarif yang datang di sini. Nah inilah Buya yang datang mewakili Sidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadinya Buya kada tahu kalau Syarif ini beliau datang. Ada Bopandah hendak ke Indonesia, ya sudah kita ucapkan selamat datang itu sampai 1.000.000 kali, alfi marhaba. 1.000 itu berapa tuh? Semiliar. Nah ternyata waktu Buya sudah menyiapkan tiket untuk Balikpapan, Tarakan, Bontang, ternyata hendak ke Balikpapan dulu terus ke Bontang. Ternyata ada SMS beliau pada beliau akan datang di Jakarta tanggal 24. Nah untuk supaya kada kehilangan beliau, utus Taslim untuk datang menyambut beliau. Nah beliau ini dijemput oleh buahan ikhwan di Surabaya itu ke dalam. Nah ternyata Sidin kan punya paspor diplomat. Paspor diplomat kan kada repot-repot kayak orang pakai visa, pakai mana aja Sidin handak. Adanya juga orang diplomat. Yang halus kayak apa kata paspor itu paspor diplomat. Jadi masuknya itu alhamdulillah lebih gampang daripada kita yang harus minta visa, minta itu. Nah setelah dapat itu udah, karena memang tujuan beliau itu hendak ke Banjarmasin. Lalu Buya atur alih ke Nunukan dulu. Nah itu habis kalau Sidin umpat sampai ke Nunukan sampai 3 kali pesawat kan kesian Sidin kecapean.
Ternyata beliau pun diutus oleh Sidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu untuk menemui kita-kita ini. Alhamdulillah tadi sudah bertemu, sudah melihat, sudah bersalaman, dan tadinya beliau hendak memberikan ijazat beliau, tapi insyaallah Buya yang mewakili kan untuk mentajdid sampian-sampian berataan itu dengan sanad beliau yang sangat dekat. Nah, alhamdulillah di dalam perjalanan ini Buya ingin memberikan musalsal hadis musalsal bil mahabbah. Ini hadis jarang-jarang dimiliki oleh ulama, bahkan apalagi sampai dibagi-bagi seperti ini jarang-jarang. Karena musalsal ini bersumber daripada Sidina Mu'adz bin Jabal. Sidina Mu'adz ketika itu dituntun oleh Rasul, dipegang sidin tangan gitu. Bu Sidin berjalan. Mbak sudah berjalan itu, lalu Rasulullahnya mengucapkan laun Sidina Mu'adz. Ujar Rasulullah, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, aku mencintaimu. Nah, kalimat ini yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau jangan pikirkan engkau mencintai gurumu, tapi engkau harus lihat bahwasanya gurumu yang mencintaimu. Sebab kalau guru yang mencintai kita itu dibawa sidin ke Nabi, dibawa sidin ke Allah, dibawa sidin. Kalau kita mencintai sidin ya hanya sebatas kepada sidin. Nah, ini Rasulullah yang mengucapkan kepada Sidina Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, wallah demi Allah, aku mencintaimu. Nah, ucapan yang seperti ini kan ujar Nabi, apabila engkau mencintai seseorang, maka katakanlah kepadanya engkau mencintainya. Mu'adz mendengar kata-kata yang seperti itu, yang biasanya sahabat yang berbicara, wahai ya Rasulullah, Sayyidina Umar, aku mencintaimu lebih dari ini, lebih ini. Ini Rasulullah yang berbicara. Wallahi inni la uhibbuk. Andai kata-kata ini diucapkan sidin kepada sampean berdaan, apa kira-kira? Nah, pada malam ini ucapan ini akan sampai kepada sampean berdaan. Sekalipun dengan bersambung sama yang mendengar ini adalah murid Sidina Syekh atau bukan murid Sidina Syekh, yang mendengarkan akan dapat. Dan ini ada sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Sayyidina Mu'adz, bi abi wa ummi, demi abahku dan ibuku, bahwasanya ulun mencintai engkau wahai Rasulullah. Karena kecintaan Rasulullah ini yang tumbuh, lalu si Mu'adz ini bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sidin berwasiat, wahai Mu'adz, usika, aku wasiatkan engkau untuk mengatakannya setiap selesai salatmu, salat fardu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita baca sama-sama lah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk mengingatmu dan untuk bersyukur kepadamu dan untuk memperbaiki ibadah terhadapmu. Itu artinya. Nah, ini sanad.
Ulun terima ini hadis dari 3 jalur. Ada jalur dari Sidina Mu'ad, terus kepada sahabat-sahabat beliau. Ini jalurnya kan lagi ini jalurnya ke Sahih Mustadrak. Jadi sanad Mustadrak kena sanad Muslim, sanad yang ada hadis ini di dalamnya. Kalau di sini disampaikan kepada Sunabihi, As-Sunabihi, an Uqbah, an Abi Abdurrahman Al-Hambali, an Sunabihi, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Belum bacakan sanadnya lah. Akhbarana Syekhu Muhammad Abdul Baqi wa Umar Hamdan Al-Mahrusi wa Khalifatu Ibni Hamdin An-Nabhani wa Aliyu Ibnu Falih Al-Zahiri arba'atuhum anil Allamah Falih ibn Muhammad Al-Zahiri Al-Madani wa huwa walidul akhir an Muhammad ibn Ali As-Sanusi anil Jamal Abdul Hafiz Al-Ajimi an Muhammad Hashim ibni Abdul Ghafur As-Sanadi an Eid ibni Ali At-Tamrisi Al-Barlisi anil Muammar ini orang yang umur lebih 100 tahun. Muhammad Al-Bahuti Al-Hambali an Abdurrahman Al-Bahuti an Najmuddin Al-Ghaiti anil Hafiz Jalaluddin As-Sayuti an Abi Tayyib Ahmad ibn Muhammad Al-Hijazi anil Adib an Qadil Qudat Majduddin Ismail ibn Ibrahim Al-Hanafi an Abi Sa'id Al-Allai an Ahmad bin Muhammad Al-Armawi an Abdurrahman ibn Maki an Abi Tahir As-Salafi an Muhammad bin Abdul Karim an Abi Ali Isa ibn Shadan Al-Qusar Al-Basri an Ahmad An-Najjad an Ibni Abi Dunya an Al-Hasan Al-Jarwi an Amr ibn At-Tanisi an Al-Hakam Ibn Ubdah an Habwa ibn Shuraih an Uqbah ibn Muslim an Abi Abdurrahman Al-Hambali an Sanabihi an Mu'adz ibn Jabal qol. Jadi masing-masing ini Mu'adz ibn Jabal menyambungkan sanad ini kepada seorang yang bernama As-Sunabi Mu'adz bin Habal Mu'adz bin Jabal mengijazatkan kepada Sunabihi, lalu ujar Sidin, wahai Sunabihi, wallahi inni uhibbuk. Lalu oleh si Sunabihi menyahuti hadis ini, wallahi bi abi wa ummi wallahu uhibbuk wallahu uhibbuk. Lalu diucapkan Sidin anunya ini ucapan yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ngarannya musalsal. Mbah itu As-Sunabihi ini lagi mengucapkan lagi kepada Abi Abdurrahman Al-Hambali. Ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti. Jadi Sidin mengucapkan itu menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman Al-Hambali, wallahi inni la uhibbuk. Makanya disebutkan dengan musalsal al-mahabbah. Ulun ambil jalurnya ini daripada 3 masyaikh. Ulun terima daripada Syekh Salahuddin At-Tijani, dan ulun terima ini sebelumnya. Yang sebelumnya itu daripada Syekh Idris bin Muhammad Abid Al-Iraqi yang dibuat beliau di dalam kitab yang berjudul Iktitab Azharil Hadiqah fi mali muallifihi minasyuyukh fit tabis syari'ati wal haqiqah.
Itu ada 2 jilid. Nah, yang dicantumkan ini dalam jilid kedua, tapi jilid keduanya belum selesai. Dan ulun ambil daripada jalur Syekh Muhammad Al-Hajjuji. Syekh Muhammad Hajjuji ini Masya Allah orang banyak mempunyai tulisan dan banyak mensyarahkan hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ulun mengambil dari anak sidin. Adapun musapaha ulun mengambil dari anak sidin. Sebagaimana guru ulun Syekh Idris mengambil daripada kuitan sidin. Berjalur sampai kepada sini Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu, dan Syekh Ahmad Tijani berjabat tangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara yaqadzah. Nah, yang kita ambil kan orang cinta itu kan ada pembuktian. Kada hanya sebuah ucapan. Ketika kita mencintai istri dan anak kita, berkorban kita apa tidak berkorban? Berkorban. Kadang-kadang orang tua mati-matian ia mencarikan nafkah untuk siapa? Ya, itulah pengorbanan. Dan kada cukup hanya itu dalam pendidikan, dalam kemudian orang mencintai seseorang itu ingin bertemu apa tidak ingin bertemu? Selalu ingin bertemu. Nah, buktinya ulun mencintai sampian dengan sana sampaikan hadis ini, makanya ulun datang hendak menemui sampian. Itu sebagai bukti. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya ulun mencintai sampian dan cinta ini, makanya ulun hendak menyampaikan hadis ini kepada. Nah, itu disebutkan dengan pengorbanan. Kadang-kala kita hendak aku mencintai sidin, aku muliakan sidin, menghormati sidin, atau ulun mencintai pian. Nah, sementara ulun hendak kada ingin ketemu, kada ingin berdapat, kada ingin. Artinya orang mencintai itu mesti ingin berdapat di seberang laut pun akan didatanginya. Jadi perkataan daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersambung dan ulun akan sampaikan kepada sampian. Jadi anggap aja sampian ini sebenarnya adalah Muaz bin Jabal. Walaupun wajahnya beda-beda, ada Haji Muiz, ada Haji Guru Hidir, ada siapa, tapi karena Rasulullah mengucapkannya kepada Sidina Muaz, dan Muaz ini adalah sebagai rupa daripada rohani kita. Wahai ikhwan dan akhwat, demi Allah, inni uhibbukum. Demi Allah, ulun mencintai sampian berataan. Dan ulun berwasiat sebagaimana wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ulun berwasiat dengan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau jangan tinggalkan pada setiap salat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau, andai saja wahai Muaz, aku mencintaimu, lalu Sidin keluarkan duit di kantong lalu dibari misalnya. Atau apa hadiah, alaikum bil hadaya fa innahu yurithul mahabbah. Hendaklah kalian saling memberi hadiah karena hadiah itu akan mewariskan kecintaan. Tapi yang diucapkan Rasulullah ini adalah inti dari segalanya. Karena ketika kita meminta tolong, itu berarti kita ini adalah orang yang kadang mempunyai kemampuan. Apabila ada kemampuan, itu pun sumbernya dari pertolongan Allah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya syaitan itu akan membiarkan seseorang di dalam urusan ibadahnya, bagi orang yang kuat di dalam ibadahnya, tapi ia kadang membiarkan orang yang ahli ibadah itu ingat lawan Tuhan. Silahkan bangun tahajud, silahkan.
Tapi jangan ingat lawan Allah. Naik haji, umrah setiap tahun, silahkan. Tapi jangan ingat kepada Allah. Rajin bersedekah, silahkan. Tapi kada ingat kepada Allah. Bahkan kadang-kadang orang dijurumuskannya dengan satu suap daripada yang haram, habis itu dibiarkannya. Luqmah minal haram masuk ke dalam rongga kita, habis itu sudah kada diganggu-ganggunya lagi yang beribadat. Kenapa? Kenapa? Karena dipikirnya Allah Ta'ala juga kada bakal menerima dengan sebab luqmah daripada yang haram itu tadi. Nah, oleh karena gangguan setan ini dua macam, masalah zikir, masalah syukur. Kalau zikir itu sudah jelas-jelas, karena kita kada diperintahkan oleh Allah dalam beribadah kepadanya itu melainkan untuk mengingatnya. Dan ingat ini kada hanya menghiasi ibadah seseorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingat inilah yang menggandakan segala macam kebaikan-kebaikan pahala. Andai kewajiban kita sudah selesai, lalu kita hanya ingat aja dong. Jadi, tapi alangkah indahnya ketika kita mengaji, ingat lawan Allah, bersedekah, ingat lawan Allah, berimpak, ingat lawan Allah, hendak berjalan ke suatu, ingat lawan Allah. Bahkan hendak bepergian kemana jua pun, itu tujuan utamanya ini zahibun ilallah wa rasulih. Aku pergi menuju Allah dan Rasulnya. Kelihatannya kita hendak misal ke Balikpapan, kelihatannya kita hendak ke Tanjung pada lahir, tapi batin kita yang kita tuju adalah Allah dan Rasul. Ya, oleh karena tujuan adalah Allah dan Rasulnya, maka batin kita pun selalu jalan. Itu zikir. Dan zikir adalah ibadah yang paling mulia di antara seluruh ibadat-ibadat, dan zikir inilah yang menghiasi ibadah-ibadah yang mulia. Jadi ibadah itu jadi berganda. Hancurnya amal ibadah seseorang itu karenanya kada ingat lawan Tuhan. Bahkan timbulnya kemalasan seseorang daripada ibadah padahalnya ingat kepada Allah, itu karena tujuannya bukan untuk bersyukur. Kalau ia berniat itu untuk bersyukur, maka berarti selama nikmat Allah Ta'ala itu datang terus kepadanya, nah selama itu juga ia harus bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa yang ketiga, wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Memperbaiki ibadah itu disempurnakan, maka rukun-rukunnya disempurnakan, maka salatnya itu jangan bergesak-gesak seperti kayak itu kadang-kadang menyempurnakan, rukuknya bagus, tumakninahnya bagus, duduk di antara sujudnya bagus, bacaannya bagus, syarat-syaratnya barang bagus, itu menyempurnakan. Makanya berhaji pun seperti itu, makanya mengerjakan pun seperti itu. Nah, ini mau kada mau kan kita harus menuntut ilmu tentang ibadah kita kepada Allah. Dan pada malam hari ini hadis belum ijazahkan kepada sampian bertaan. Dipersilahkan sampian untuk menyampaikannya kepada anak-anak sampian. Kumpulkan anak-anak. Wahai anak-anakku, aku mencintaimu. Wahai anak-anakku, aku mencintaimu. Jangan aku wasiatkan kepadamu, jangan engkau tinggalkan setiap selesai salat untuk mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kepada anak dipersilahkan apabila ia mempunyai anak yang sudah besar untuk menyampaikan lagi kepada anak-anaknya sampai di hari wafatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi ijazah ini kadang hanya untuk sampian, untuk keluarga-keluarga sampian yang bisian murid, silahkan sampaikan kepada
murid-muridnya. Silahkan murid-muridnya lagi untuk menyampaikan kepada anak-anaknya. Kalau kebetulan muridnya adalah guru, nah silahkan disampaikan kepada itu. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, sebelum ini hadis kita dapatkan, kita sudah diberi zikir, sudah diberi syukur, dan diberi bagus di dalam ibadah. Ini hadis belum kita dapatkan, ternyata Sidina Syekh mendahului, mencintai kita tanpa beliau mengucapkan kepada kita, dan ucapannya itu ialah dalam bentuk amal yang kita kerjakan. Alhamdulillah kita kadang-kadang meninggalkan zikir setiap hari, dan kita pun kadang meninggalkan syukur setiap hari. Bahkan kita membaguskan ibadah kita kepada Allah. Nah, kemudian dulu ini ijazah ulang. Oleh karena insya Allah Buya sudah hendak rutin duduk di pedesaan menemani orang-orang fakir miskin di sana, sehingga ibarat ziarah yang akan datang itu kada ada lagi yang mewakili pian. Jadi pian tulak aja sendiri. Kada mahal, kalau 40 juta lah cukup. Kada mahal. Hah? Mun hati kuat, ada aja duit yang kada mayu tulak aja. Nah, maksud Buya, ziarah bizahril gaib yang pian kerjakan setiap malam Senin kan? Malam Senin yang dibimbing. Nah, itu Buya ingin membuka rahasianya. Kalau caranya sudah tahu, kita dimulai daripada sholat mutlak, ya kan? Berapa rakaat? 2 rakaat dengan membaca suratul Fatihah tanpa surah. Sudah Assalamualaikum warahmatullah. Lalu pian timbulkan niat di dalam hati. Niatnya apa? Untuk menziarahi Sidina Syekh radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah itu membaca suratul membaca tahiyat kan? Membaca tahiyat dulu, tahiyatulillah, mubarakatulillah, salawatulillah, at-tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita mengucapkan salam. Nah, sebelum kita mengucapkan mulai awal tadi, itu Sidina Syekh sudah dihadirkan di dalam hati. Barangnya atas rupa siapakah? Atas rupanya Sidina Syekh ini apabila muncul, rupanya beda-beda. Yang barangkali melihat ada gambar sorban hijau. Nah, itu karena Sidina Syekh radhiyallahu taala anhu ini wafatnya sudah 200 tahun lebih, dan di masa itu kada ada gambar Sidin. Lalu ulun bertakun langsung lawan Syekh Salahuddin. Syekh Salahuddin At-Tijani ini guru ulun dan gurunya Ustaz Hidir. Ulun takuni, ujar Sidin, aku bertemu lawan Syekh dalam mimpi. Mbak sudah bertemu dengan Syekh di dalam mimpi, lalu aku ujar Sidin meminta izin dengan Syekh untuk menggambar Sidin. Lalu diizini Sidin menggambar. Begitu gambar itu sudah selesai, Syekh Salahuddin terbangun. Ternyata gambar yang Sidin tulis dalam mimpi tadi ada di Sidin. Nah, itu kada mimpi lagi, itulah Sidin aja berkisah mimpi. Ada di higa Sidin, maka itulah yang Sidin idolakan.
Nah, Buya bertemu Syekh radhiyallahu taala anhu jauh sebelum memegang Tijaniyah, belum lagi memegang Tijaniyah sudah bertemu lawan Sidin. Di waktu Buya ziarah, Buya meminta izin dengan Syekh Salahuddin hendak membaca buku Sidin di hadrat Syekh. Karena kitab itu ada Kashful Guyum, itu membicarakan anba di Asraril Qutbil Maktum. Kitab itu membicarakan rahasia-rahasia Sidina Syekh. Kemudian ada kitab yang berjudul Ar-Rahiqil Maktum. Itu ada 5 jilid. Nah, bacanya kada semuanya, cuma minta izin dipersilahkan oleh. Nah, sebelum ulun membaca, ulun berhadap dulu lawan Sidina Syekh radhiyallahu taala. Ternyata yang muncul Sidin ini. Itu berarti Sidina Syekh muncul atas rupa orang yang orang Sidin percayai Khalifah. Sidin ulun kesahkan sampai Sidin mengucap Allahu Akbar. Ujar Syekh Salahuddin madad. Nah, itu ketika kita menjarah itu atas rupa alhasil atas rupa nuraniyah lah. Atas rupa Sidin Syekh, mengingatkan Raudah Sidin, mengingatkan makam Sidin, atau mengingatkan apa aja, pernah megang tasbih Sidin, atau itu boleh dia. Lalu kemudian baca Assalamualaikum ya Syekhana wa ya Ustadana wa wasilatana ila Rabbina wa rahmatullahi wa barakatuh. Berapa kali bacanya? 3 kali. Nah, sudah 3 kali baca suratul Fatihah. Ketika sampian mengucapkan salam, nah itu Sidina Syekh sudah dalam hati, sudah menempati singgasana atau aras daripada hati sampian. Jadi ketika membaca suratul Fatihah, itu jangan merasakan yang membacanya kecuali adalah Sidina Syekh radhiyallahu taala. Nah, itu kan akan memberi getaran dalam hati. Nah, lalu sudah berdoa baca Fatihah sekali lagi, itu membaca baca salawat sekali lagi lalu berdoa. Nah, di dalam doa di situ kita yang pertama untuk ziarah Syekh, kita memintakan ampun untuk diri kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, dan kedua orang tua mereka, dan untuk semua umat Islam. Berapa jumlah umat Islam? Dan yang dimintakan ampun ini yang hidup ajakah atau yang mati ajakah? Yang hidup dan nah, berapa jumlah umat Islam? Ada sensusnya loh, ada hitungan-hitungannya. 1.600.000.000 itu yang hidup. Diperkirakan seperti itu. Nah, di dalam hadis Nabi, barang siapa meminta, ini bujur-bujur mintakan ampun lah. Kada hanya mengucapkan dan kita kada paham. Antaghfirali wali lidayya wali ikhwani wali ikhwani wa akhwati wa walidihim wali jami'il muslimin wal muslimat. Sehingga kita kada keluar daripada ziarah ini melainkan meyakinkan Allah mengampuni seluruh dosa umat muslim. Jangan itihi lagi siapa ke orangnya. Syiah ke orangnya, Wahabi ke orangnya, Salafi ke orangnya, siapakah. Selama mereka itu adalah ahlul qiblah, mereka itu adalah saudara kita. Mazhabnya apakah? Tarekatnya apakah? Hanya berdosa kah? Pelacur kah? Orangnya pembunuh kah? Orang yang dalam penjara kah? Banyak korupsi kah? Semuanya kita mintakan ampun. Dan ini khususiat Tijani. Barang siapa memintakan ampun kepada orang Islam, maka Allah memberikan satu kebaikan setiap orang Islam. Nah, kalau yang kita mintakan ampun jumlahnya 1.600.000.000 dan kita benar-benar memintakan ampun, maka Allah memberikan kebaikan kita sejumlah semua orang Islam. Ini yang hidup. Nah, yang mati sudah 14 abad, berapa banyaknya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana.
Semuanya orangnya musuhi kita, kah menzalim kita, kah pernah nyumpahi kita, kah pernah mengambil duit kita, kah pernah nipu kita, kah. Semuanya dimintakan ampun. Dan Rasulullah menginginkan itu. Rasulullah menginginkan semua umat beliau dimintakan diampuni oleh Allah. Sampian yang berdoa mewakili sidin. Itu yang hidupnya 1.600.000.000. Terus yang 14 abad. Yang setiap abadnya berapa orang yang meninggal. Kira-kira dalam 100 tahun berapa orang yang meninggal dunia. Lebih daripada 1.600.000.000. Sebab sudah hampir jarang orang hidup yang umurnya sampai 100 tahun itu sudah jarang. Nah, perhitungkan aja sampai berapa? Sampai 14 abad. Kita sedikitkan 20 miliar jumlahnya, maka Allah memberikan kebaikan kepada kita sebanyak 20 miliar setiap kita menziarahi Sayyidina Syekh radhiyallahu taala. Nah, kemudian sudah selesai, kita sholat lagi 2 rakaat. Sholat apa tadi? Sunat mutlak sendiri-sendiri. Kemudian kita berniat ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di raudah beliau. Nah, ini kelebihan barang siapa membaca Jauharatul Kamal 7 kali. Lalu ia ucapkan hadhihi hadiyatun minni ilaika ya Rasulullah, faka'annama zara jami'al anbiya wal awliya min ladun Adam ila waqtihim hadha. Barang siapa membaca Jauharatul Kamal 7 kali lalu ia mengucapkan ini hadiah dari hamba untuk engkau ya Rasulullah, maka seakan ia menziarahi seluruh nabi-nabi dan seluruh wali-wali dari zaman Nabi Adam sampai biar di majelis saja kada repot-repot biar mendatangi ke situ ke sini. Nah, ini gantian yang kita diatur di dalam ziarah, ini gantiannya. Kalau sampean tulak mendatangi seorang yang biar dapat berapa capeknya yang keluar, berapa dana yang keluar, berapa ini sampean di rumah, sampean di majelis tapi ziarah kepada para anbiya, rusul dan anbiya dan kepada para aulia Allah. Kemudian setelah kita berniat, lalu baca Fatihah sekali, baca salat Fatih sekali, kemudian baca apa? Jauharatul Kamal berapa kali? 7 kali. Nah, ulun bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat dan dalam tahiyat beliau membaca salawat apa tidak? Membaca salawat. Nah, beliau baca salawat pakai Sayyidina apa tidak? Kalau kita boleh baca Sayyidina. Tapi untuk Rasul, kepada zat Sidin, kepada ruhaniyah Sidin, itu tidak pakai Sayyidina. Berarti salawat ini dari Nabi untuk Nah, ketika sampean membaca Jauharatul Kamal, adalah di dalamnya Sayyidina seperti salawat Fatih. Adalah nama Nabi kita seperti salawat Fatih. Dan berarti salawat ini dari satu makam Ahmadiyah kepada makam Sidin. Makanya kada disebutkan di situ, kada disebutkan Sayyidinanya, kada disebutkan. Kada ada Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ainir rahmati rabbaniyah. Kada adalah Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmati rabbani. Ya, berarti zat Sidin bersalawat kepada ruhaniyah Sidin. Nah, sampian ini hanya mengeluarkan pembacaan di dalam mulut. Yang memberi salam seperti kayak sampian masuk ke dalam majelis ini, lalu sampian mengucap salam apa kada? Orangnya kada ada mengucap salam apa kada? Tetap mengucapkan masuk rumah orangnya kada ada beri salam kada? Beri salam. Lalu salamnya itu dari siapa kepada siapa? Dari Allah untuk tahiyatan min indillahi mubarakah. Dari Allah memberi salam kepada kita yang mengucap salam. Nah, seperti itulah ketika kita membaca salawat, itu merasakan dari bukan kita.
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada yang ketujuh, nah itu sudah beda, jiwa kita ini sudah beda waktu itu. Sampai yang ketujuh, Allahumma shalli wa sallim ala tal'atil haqqi bil haqqi, lalu kita berdiri. Nah itu setiap ikhwan ini sudah perasaannya batin. Kalau dia bacanya khusyuk, yang membaca pikirannya, perasaannya, hatinya, semuanya yang di dalam badannya, semuanya sampai telinga, matanya tempat membaca. Suaranya ada di sini, dan salawat itu salawat Jawharatul Kamal dari Rasulullah kepada Zat Sidin. Pada hakikat daripada hakikat Sidin. Nah, lalu kita mengucapkan hadihi hadiyatum minni ilaika ya Rasulullah. Yang berhadiah itu kita kah atau siapakah? Kita kan mengucap minni. Haji Aspol biasanya nolakakan anak haji. Karena anak ini belum berhaji, ditolakakan, ya kah? Atau nolakakan buya kah barang itu? Ulun ada orang nyetor haji. Julun pina ikam taruh selak haji buya, bangsa kali ditolakakan, begaya. Empatnya empat buya, sekalinya disetorakannya. Disetorakannya bujuran. Jadi habis setorakannya buya teringat di sana tukarkan hadiah. Haji Aspol melakakan anak buah atau siapakah? Melakakan anak buah. Nah itu julungnya duit. Nah ini $5.000, ini bininya julung $5.000, hajinya plus pulang. Mbak sudah hendak boleh keingatan anak ngelon Haji Aspol. Lalu nukarakan arloji. Nukarakan arloji rado apakah harga Rp1.000 ke Rp2.000 kah? Mbak sudah bulik tadi sampai anak buahnya dulu bagi-bagi hadiah. Oh sekalinya mendatangi Abah Nabah, jami hadiah ulun kesempian. Ya si anak nih. Kada ingat lagi yang tulak dari abahnya nolakakan. Kada ingat lagi waktu disangui itu abahnya kada bisa apa-apa. Nah itulah hadiah tumini ilaika ya Rasulullah. Biar kada bisa salat, kada bisa ngaji, kada bisa apa, kada bisa. Kalau kita mengucapkan hadiah, ini hadiah untuk ulun, itu hakikatnya dari Sidin kepada Sidin kepada Sidin. Hadiahnya dari Sidin kepada Sidin. Lalu kita baca salawat, baca apa ngarang. Alhasil sampai kepada ziarah Sidin Abu Bakar, ziarah Sidin Umar. Nah perasaan kita ini lain sudah, kada lagi panabillah. Kedudukan kita itu rasa kada lagi pana bin Nabi, tapi baqa bin Nabi. Sehingga apabila ada ucapan, itu ucapan bukan kita yang memberi salam kepada Rasulullah, tapi Allah yang mengucapkan salam kepada Nabinya, dan Nabinya ada di dalam jiwa sampean. Paham? Lalu kita ucapkan apa yang 99 kali tak? Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika. Itu dari Allah. Yang kayak kita beri salam tadi. Beri salam orangnya kada ada dalam rumah, kada ada orang dalam rumah, itu salam dari Allah, tahiyat dari Allah. Tahiyatun sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Nah ini kada jarang orang yang bahkan ada orang yang terbuka hijab. Ada orang yang sudah hitang menangis. Ada yang sudah kada tahu lagi rasa di mana, rasa di alam mana. Ada orang yang kada tahu lagi menahaninya baunya gurih, kada tahu lagi yang nuraniyah mulai diselubungi nur itu sudah diselubungi. Apabila sampian berdoa itu lain, sampian yang berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hanya hatar hati. Tapi oleh karena kita itu kada tahu lagi urusan dunia, urusan akhirat, urusan ini adalah urusan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada ada kita yang hendak minta-minta itu hambar sedang lain-lainnya. Yang ada kita ingin dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti jasad dengan roh. Nah ini sampean amalkan seminggu sekali, 2 minggu seminggu 2 kali,
Dan alangkah bagusnya kalau di sampean ada waktu di setiap bangun tahajud pian ziarahi Sidina Syekh radhiyallahu taala. Ziarah pian langsung pian sorangan ziarah langsung. Kalau ada kena terbuka sesuatu kena yang terbuka dalam itu pian jangan kisahkan non siapa-siapa. Kisahkan non guru hidir kah, kisahkan non ulun kah, kisahkan non dan siapa kena kita tunggu kena takwilnya apa. Ada orang yang terbuka langsung terbuka hijab. Bahkan kada heran ada orang yang rabah. Kada tahan yang tapi karena sedikit demi sedikit sehari demi seharinya bertambah kuat sehingga pian kada berjalan kecuali dengan Rasulullah. Pian kada bangun kecuali dengan Rasulullah. Pian kada makan kecuali dengan Rasulullah. Pian kada berbuat sesuatu perbuatan kecuali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan dengan maqam baqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berjualan, orang melihat pian berjualan. Orang melihat karena memang wajahnya wajah sampean, tapi orang tidak tahu apa yang di dalam batin dia. Seorang wali lawan seorang perampok sama kada zahiriahnya? Sama. Wali manusia, perampok kan manusia, pelacur manusia, yang perempuan yang ahli ibadah kan manusia. Yang membedakan mereka itu apa? Yang membedakan itu. Ulun tadi ke Mesir, ini dalam Guru Hidir, ke Turki, ke Istanbul, demi Allah ulun mengkatar ketika masuk ke makam Sidin. Ulun kada tahu kalau Abu Ayyub Al-Ansari itu, kalunya ada yang bergelar Al-Ansari itu umumnya Abu Ayyub ini orang. Abu Ayyub ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah, semua sahabat yang sudah beriman dengan Nabi ketika mereka datang ke datang ke Mekah, bahkan ada yang menghadiri perjanjian Aqabah dan lain-lain, itu semuanya menyambut Nabi. Orang Madinah, orang Ansar. Orang Madinah itu kan orang Ansar. Semuanya ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumahnya. Tapi Allah pilih Abu Ayyub Al-Ansari. Biarkan Jasidin di mana untaku ini berhenti. Jangan unta. Ternyata berhenti di hati rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan menampung Nabi SAW dengan istri Sidina Aisyah. Sampai Sidin menukari tanah rumah Sidin, itu makam Sidin itu dari 2 orang anak yatim. Dan anak yatim ini pun kada mau dibayar yuk. Tapi Rasulullah enggan dibayar Sidin. Selama itu Abu Ayyub Al-Ansari gampang-gampang serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ulun meminta, ulun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jadikanlah rumah ulun itu tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di masa hidup, di masa sekarang. Itu begitu masuk ke dalam, Masya Allah, tabarakallah. Kada tahan hendak melihat makam sintu, kada tahan. Dari kuatnya cahayanya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah itu adanya di Turki. Adanya di Turki sampai publik itu penulen. Dan semua orang yang hadir menziarahi semuanya dengan penuh adab. Ta'zim. Nah siapa tadi Abu Ayyub Al-Ansari? Siapa tadi Salman Al-Farisi? Siapa tadi Umar bin Khattab? Siapa? Semuanya kayak kita semua. Tapi beruntung karena bersahabat dengan Nabi. Yang membedakan mereka, yang membedakan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab, semuanya sahabat dan semuanya khulafaur rasyidin. Yang membedakan itu karena kuatnya mahabbah. Salman Al-Farisi orang Kristen, membaca di dalam Taurat, di dalam Injil bahwasanya akan zuhur, dan sudah di situ sudah dipadahkan bahwasanya Rasulullah itu akan hadir ke Indonesia. Itu semuanya mengenai bintangnya, mengenai tanda-tandanya sudah ada. Dan orangnya kada menerima hadiah, kada menerima sedekah. Datang ditinggalkan Parsi. Kampung Sidin di daerah Iran barangkali,
Sidin tinggalkan, ketemu, ada langsung juga melihat dulu orangnya, sudah melihat orangnya, itu dilihat tanda-tandanya semuanya ada. Yang disebut di dalam Injil semuanya ada pada Nabi. Lalu beliau membawakan sebuah hadiah, sebujurnya hadiah, tapi ketika menyampaikan, ya Rasulullah ini sedekah dari ulun. Karena di dalam Injil disebutkan orangnya kada menerima sedekah. Nabi ucapkan, aku kada terima sedekah ini. Barangnya itu juga ini hadiah ya Rasulullah. Karena sedekah itu pemberian kepada orang yang di bawah. Kalau kita hendak memberi peguruan, misalnya guru lon bersedekah lon pian, itu sungguh adab ngeranya. Apalagi lawan Nabi. Guru lon bersedekah lon tampian, bersedekah berarti peguruan ini dianggapnya orang peminta-minta. Sedekah itu kayak itu. Makanya kada boleh ahlul bait itu menerima sedekah. Habaib itu pun kada boleh menerima sedekah. Kada menerima zakat, kada menerima sedekah. Hadiah. Barangnya sama, tapi ucapannya ini hadiah. Nah itu semuanya Salman Al-Farisi sampai diucapi oleh Nabi, Salman minna ahlul bait. Salman itu dari kita adalah sebagai ahlul bait. Padahal ada keturunan siapa-siapa. Nah bisa aja ini diberikan Allah Ta'ala kepada sampian bertahan. Siapa juga pun yang mempunyai mahabbah yang tinggi. Ulun ijazahkan sekali lagi, ini amalan. Dan ini kada ada kecuali di dalam Tijaniyah. Ulun ijazahkan lagi kepada ikhwan-ikhwan dan akhwat Tijani untuk mengamalkannya. Kada cukup kita seminggu sekali pian bangun dari rumah. Sudah atau sebelum guring sudah pian fotokopiannya ada, tinggal kita mengamalkan aja lah. Lagi ini menghubungkannya lah. Jadi kalau ulun kada tulak lagi mewakili sampean kada masalah, sebab pian sudah tulak sorangan. Dan ini ulun akan sampaikan kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang sempat ulun datangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.